Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Triwahyuni dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan. Gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah perilaku atau gaya komunikasi merupakan bentuk psikologis yang mempengaruhi individu dalam mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan pengalaman sebagai pengganti komunikasi yang dilakukan secara langsung dan terbuka. Menurut psikolog Clarence Newton, ada 5 gaya dasar dalam berkomunikasi, yaitu tegas, agresif, pasif-agresif, patuh, dan manipulatif. Saat Anda mengidentifikasi gaya komunikasi yang cocok untuk Anda gunakan saat berkomunikasi dengan orang lain, maka Anda dapat menjadi komunikator yang baik. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kegiatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku orang lain agar melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Biasanya gaya komunikasi kepemimpinan dipengaruhi oleh kepribadian personal dari pemimpin dan gaya kepemimpinannya dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan. Berikut beberapa gaya komunikasi kepemimpinan. Yang pertama, gaya controlling. Gaya komunikasi kepemimpinan model ini mementingkan kendali atas organisasi atau perusahaan. Pemimpin dengan gaya komunikasi controlling akan membatasi dan cenderung mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya. Komunikasi yang terjalin dalam gaya komunikasi ini adalah komunikasi satu arah yang berasal dari atasan ke bawahan. 2. Gaya equalitarian. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini mengedepankan aspek kesamaan dalam komunikasi. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Komunikasi kepemimpinan jenis ini dilakukan secara terbuka, yang berarti setiap anggota organisasi atau perusahaan berhak mengemukakan pendapat. 3. Gaya struktural. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk pemantapan perintah penugasan, jadwal penugasan, dan struktur organisasi atau perusahaan. Pada gaya komunikasi ini, pemimpin mencoba mempengaruhi bawahan dengan cara memberikan informasi terkait tujuan, penjadwalan kerja, aturan kerja, prosedur kerja dalam organisasi atau perusahaan. 4. Gaya dinamis. Komunikasi kepemimpinan gaya dinamis ini artinya pelaku komunikasi akan bersikap lebih agresif dalam menyampaikan dan menangkap pesan. Dalam gaya ini, baik pemimpin dan bawahan sadar betul bahwa lingkungan organisasi atau perusahaan mereka dinamis sehingga berfokus pada tindakan. 5. Gaya relinquishing. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain. Pemimpin bersedia menurunkan keinginannya dalam memberi perintah dan mengatur karyawannya. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini bisa efektif jika pemimpin bekerja dalam organisasi atau perusahaan yang berisi orang-orang yang sudah berpengalaman, berpengetahuan luas, dan mampu bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.